Demikian warisan-warisan Nabi tergantung yang saya katakan, menghimpun niat. Kalau memang benar-benar niat kita untuk mengambil warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya nggak ada yang namanya susah. Nggak ada namanya kekurangan, nggak ada. Nggak ada namanya itu menjadi kesulitan-kesulitannya. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu, karena niatnya banyak terhalang dengan lain-lainnya, maka kesulitan itu makin bertambah, ujiannya pun bertambah, kesedihannya pun bertambah, dosanya makin bertambah. Kenapa saya katakan bertambah? Kemarin sudah saya katakan, bertambahnya dosa manusia disebabkan tidak menghimpun niat. Bertambahnya dosa manusia disebabkan banyak kelalaiannya, banyak luputnya, karena tidak mendapatkan sifat-sifat itu, yaitu yang disebut hati-hati. Tidak mengetahui yang berharga, walaupun dia tahu di hadapannya itu berharga. Tidak tahu itu kemuliaan, walaupun dia mengerti itu mulia. Tidak mengerti itu keagungan, walaupun dia mengerti sebenarnya artinya keagungan. Tidak mengerti itu sebagai kebutuhannya, walaupun dia tahu itu adalah kebutuhannya. Karena tidak pernah memperhatikannya. Segala sesuatu yang tidak pernah memperhatikannya pasti tidak akan tahu maknanya, tidak akan tahu arti hidup yang sebenarnya. Padahal ayat ini sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW langsung dari Tuhan. Malaikat Jibril itu yang ditempuh ini bukan mudah. Kita membaca mudah, mengartikan mudah, menghafal mudah, melaksanakan tidak sederhana itu. Beriman kepada Al-Quran tidak semudah itu, karena musuhnya syaitan nyata, mina syaitan dua yang membuat kelalaian di dalam hatinya, agar melupakan mujizat, agar melupakan ayat-ayat, agar melupakan tentang keutamaan. Dan tidak sedikit manusia yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak sedikit manusia yang meninggalkan Al-Quran, bahkan sudah haji 20 kali, tapi tidak pernah belajar membaca Al-Quran. Tapi lebih cepat dia belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Jepun,
bahasa China agar mendapatkan warisan Raja Fir'aun, warisan Raja Tiongkok, warisan Raja Inggris, warisan Raja Spanyol, tapi tidak ada yang menginginkan warisan Nabi Muhammad SAW. Ditanya, kami beriman kepada Allah, bahkan tidak pernah disentuh Al-Quran, nggak pernah diperhatikan Al-Quran yang membuat dirinya kaya, yang membuat dirinya mulia, yang membuat dirinya sukses. Itu Al-Quran. Yang membuat terang kuburnya Al-Quran. Yang membuat menjadi orang yang berilmu Al-Quran. Sadar atau tidak sadar, jangan terlalu lama kita tertidur, jangan terlalu lama kita lengah, jangan terlalu lama kita biarkan hidup ini menguasai dalam dunia harta. Sungguh celaka dan rugi, bahkan tidak menjadi orang yang beruntung, bangkrut di dunia, bangkrut juga di akhirat. Nah, untuk kita ini mudah-mudahan nasihat saya demikian ini merupakan satu pokok dan intisari yang mengangkat derajat mulia kita. Kalau kita meninggikan Al-Quran, kalau kita mengagungkan Al-Quran, kalau kita memuliakan Al-Quran, pasti tidak akan segan-segan Allah Ta'ala akan mengangkat mulia derajat manusia itu. Yang jelas bahwa Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad SAW sempurna. Sekali lagi, sempurna, yang tidak perlu dikurangi ditambah, yang tidak perlu dikasih aksesoris lagi, tidak perlu dikasih variasi lagi, bahwa mutlak itu benar, yang tidak perlu disempurnakan sampai hari ini. Ini pegangan pedoman kita. Kalau kita tidak mengetahui hidup yang sebenarnya, kenapa kita susah untuk mendapatkan rezeki? Kenapa kita susah untuk mendapatkan kebaikan? Kenapa kita susah untuk mendapatkan satu karunia kesenangan? Kenapa kita susah tidak mendapatkan satu jalan keluar? Kenapa kita susah dalam hidup ini? Karena sebenarnya kamu sangat mendustakan ayat-ayat Allah. Kamu sangat meremehkan ayat-ayat Allah. Bahkan engkau sama sekali tidak menginginkan untuk mengetahui ayat-ayat Allah. Walaupun kamu membacanya siang dan malam, walaupun kamu mengamalkan siang dan malam, tetapi kamu sebenarnya adalah golongan yang lalai karena kamu tidak mengetahuinya dengan ilmunya. Tidak cukup membaca, tidak cukup mendengar, tidak cukup mengartikan, tidak cukup kita hanya mengetahui. Pengamalan, melaksanakan, meyakini, dan menempatkan pada satu titik poin bahwa Al-Quran adalah pedoman, Al-Quran petunjuk. Perumpamaan, bagaimana kalau kita naik kapal berlabuh tapi nggak ada pedoman, nggak ada tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan melihat bintang itu arah mana, barat atau timur. Tapi pedoman ini yang nomor satu, agar kita tidak tersesat jalan, agar kita tidak tersesat dalam pekerjaan, agar kita tidak tersesat dalam ilmu, agar kita tidak tersesat di dalam satu bentuk kehidupan.
Maka Al-Quranlah rujukannya disebut sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman, sebaik-baik imam, sebaik-baik penyelamat, sebaik-baik dari kemuliaan. Mengapa tidak mengambil rumus yang sebenarnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita sekalian? Mudah-mudahan malam ini kita mengamati satu ayat demi ayat, mempelajari yang satu ayat demi ayat, kemudian meningkatkan dari huruf per huruf. Bahkan kita diwajibkan untuk mengagungkan dan memuliakan, bukan hanya sekedar menghormati, bukan sekedar menghiasi, bukan sekedar kita hanya mendengar, tetapi periksalah diri kita. Sudahkah kita menyatu dengan ayat Allah? Sudahkah kita ini benar-benar mengikuti ayat Allah? Sudahkah kita benar-benar melaksanakan ayat Allah? Sudahkah kita benar-benar berpedoman pada ayat Allah? Niscaya tidak ada kelalaian di dalam hidup kita, karena Quran adalah imam kita, sedangkan kita adalah makmumnya. Mustahil makmum menjadi imam, tapi manusia telah berubah. Al-Quran sekarang diletakkan jadi makmum, akal, pikiran, dan nafsunya sudah imam, sudah tidak peduli lagi kepada ayat-ayat Allah. Tunggu pembalasan Allah. Engkau akan menderita di dunia sampai akhir, bahkan engkau bangkrut karena engkau tersesat di jalan, tersesat dalam kehidupanmu, karena engkau tidak berpegang pada yang kuat, yang dikuatkan oleh Al-Quran. Maka ditegaskan ayat-ayat ini yang selalu berulang-ulang, walaupun itu ayat diturunkan dengan benar, tetapi walakinna aksaran nas la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya, tidak beriman kepada Al-Quran. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, tetapi tidak mengikut sertakan Al-Quran, berarti dia kebanyakan manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kita sholat sudah, puasa sudah, tetapi tidak beriman kepada Al-Quran. Bahkan hukum di Al-Quran tidak pernah lagi menjadikan pedoman. Bahkan doa di Al-Quran pun bukan sebagai tujuan untuk beriman. Apakah pantas andai kata seseorang berdoa tadi dikabulkan? Apakah pantas manusia itu mendapatkan kemuliaan, sedangkan yang mulia itu sangat dekat di hadapannya? Rezeki sudah dekat di hadapannya, doa sudah dekat di hadapannya, kebahagiaan sudah dekat di hadapannya. Dia tutup Al-Quran, bahkan sampai berdoa. Apalagi ingin mengetahui isinya, apalagi ingin mengamalkannya. Nas jelas Allah Ta'ala telah memutuskan kebanyakan manusia tidak beriman kepada Al-Quran. Banyak orang Islam tetapi tidak beriman kepada Al-Quran. Percaya Al-Quran
tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah membacanya, tidak pernah menirunya, tidak pernah melaksanakan, bahkan berani menubruk hukum Al-Quran. Yang diharamkan dikerjakan, yang dilarang dalam Al-Quran dikerjakan, yang dibenci di Al-Quran disenangi. Bukankah itu orang-orang kebanyakan yang tidak beriman kepada Allah? Mudah-mudahan dengan sedikit satu ayat ini merupakan satu ketaatan kita. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, jangan sekedar, jangan mendengar saja, jangan hanya berpangku tangan saja, jangan meremehkan dan mengecilkan, sampai hilang semua kelalaian diri kita, sampai hilang kelengahan diri kita, sebagai perbendaharaan yang besar di sisi Allah. Tidak ada orang yang hina, tidak ada orang yang sengsara. Kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan adalah orang yang takwa, orang yang beriman kepada Allah. Bahkan dijanjikan oleh Allah pada kami berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Belum berhajat, belum dia mohon, belum dia minta, belum ada apa-apa, asal dia mengagungkan Al-Quran. Allah limpahkan semua kesenangan-kesenangan itu, asal sungguh-sungguh untuk mengamalkan dan melaksanakan, walaupun satu ayat. Maka ayat yang kedua saya teruskan, jangan menjadi orang-orang yang kebanyakan tidak beriman kepada Al-Quran. Jangan beriman kepada Quran. Quran sama Quran sama. Pagi hari sudah langganan Quran, minum susu, air susu, kopi coklat, roti bakar, roti tawar, keju, sambil merokok, mau berangkat ke kantor, baca Quran, bayar setiap bulan langganan, hanya ingin mencari berita siapa yang maling, siapa yang korupsi, padahal yang membaca juga namanya. Satu bulan karya